Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Fakfak dikenal sebagai kota pala dengan moto, "Satu tungku tiga batu. Satu hati satu saudara." Kabupaten Fakfak, terletak di kepala burung bagian selatan Papua Barat, letaknya sangat strategis karena mempunyai hubungan dengan kota Ambon yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Papua. Saat ini Kabupaten Fakfak dipimpin oleh Bapak Untung Tamsil, S.Sos, MSI sebagai Bupati dan Yohana Dina Hindom, S.E.M.M sebagai wakilnya. Kabupaten Fakfak merupakan salah satu daerah penghasil pala utama di Provinsi Papua Barat selain Kaimana. Lebih dari 90% masyarakat asli Fakfak mengandalkan tanaman pala untuk kehidupan mereka. Penyebaran pala terjadi di 15 dari 17 distrik yang ada di Fakfak. Dalam satu tahun masyarakat bisa memproduksi hampir 2.000 ton biji pala, dengan nilai mencapai 160 miliar rupiah. Kendati demikian, pemanfaatan komoditas pala masih belum optimal. Sudah sejak lama, biji pala dikenal sebagai rempah-rempah, tetapi potensi pala sebenarnya lebih dari itu. Dari sebatang pohon pala, terdapat daging, biji, fuli, bunga, batang, dan daun tanaman yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu kami mengajak para pelaku usaha dan investor untuk datang ke Fakfak guna memaksimalkan potensi komoditas buah pala menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Terima kasih. Itu tidak hanya pada investor asing, tapi juga investor dalam negeri. Harusnya kita, kalau teman-teman investor dalam negeri ini mau untuk juga dilayani secara baik, nggak apa-apa datang ke BKPM, nanti kita bantuin. Supaya tidak ada dikotomi antara asing dan Majukan Papua, produsen pala Belanda investasi 4,2 triliun rupiah di Papua Barat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, menyebut perusahaan dari Belanda akan investasi ke Papua pada tahun 2021 mendatang. Republik Indonesia sepakat dengan pemerintah untuk melakukan kerjasama tak hanya budidaya pala, namun juga mendirikan industri rempah di Papua. Terbang langsung ke Belanda, Bahlil mengaku menjemput bola demi mendapat kepastian investasi sebesar 40.000 hektar kebun pala. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengungkapkan, rencana investasi produsen pala asal Belanda, Verstegen Spice and Salt BV atau Verstegen. Rencananya, Verstegen akan berinvestasi sebesar 4,2 triliun rupiah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Iqmal Lukman mengatakan, produsen pala terbesar di dunia itu akan memberdayakan 50.000 petani pala di Papua. Iqmal menuturkan, targetnya Indonesia bisa membangun hilirisasi industri pala, sehingga memperkuat daya saing pala nasional di pasar global. Menurutnya, rencana investasi pala di Papua Barat tersebut sangat strategis. Alasannya, kawasan Timur Indonesia atau KTI merupakan penghasil biji pala terbesar atau 70% dari produk pala nasional. Sementara itu, Belanda merupakan salah satu negara utama tujuan ekspor pala Indonesia, selain Jerman, Vietnam, dan Jepang. Sayangnya, ekspor pala ke Belanda terus berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Belanda mengimpor sebesar 21,36 juta dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun 2019, turun menjadi hanya 11,55 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, total impor pala dunia pada tahun 2019 sebesar 170,17 juta dolar Amerika Serikat. Namun berkurang menjadi 157,90 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Untuk diketahui, ekspor pala Indonesia sendiri berkontribusi sebesar 40% dari total ekspor dunia. Angka ini lebih besar 3 kali dari ekspor India dan 4,5 kali lebih besar dari ekspor Belanda. BKPM meyakini permintaan produk pala akan meningkat sebab industri makanan, bumbu, kosmetika, dan farmasi terus mengalami peningkatan. Bahlil menyebut bahwa perusahaan dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa perusahaan dari Belanda tersebut telah menyanggupi persyaratan yang dibuat pemerintah Indonesia, yaitu menggandeng pelaku UMKM.
Syarat diberikan agar pelaku usaha kecil lokal dapat tumbuh beriringan dengan investor asing yang masuk. Dia mengaku enggan menaikkan perjanjian jika perusahaan tak mau menggandeng UMKM. Selain Verstappen, Bahlil secara terpisah juga menyatakan perusahaan Belanda lainnya, produsen susu bendera Friesland Campina, berniat menambah investasi sebesar 4,5 triliun rupiah di Indonesia pada awal tahun 2021. Rencananya, Friesland Campina melalui perusahaannya di Indonesia, Frisian Flag Indonesia, akan kembali berinvestasi senilai 220 juta euro hingga 270 juta euro atau 3,7 triliun rupiah hingga 4,5 triliun rupiah. Perusahaan akan bergerak di bidang usaha industri susu segar, krim, susu kental manis, serta turunannya. Pertemuan dengan Friesland Campina ini merupakan bagian dari rangkaian agenda pertemuan kepala BKPM dengan 4 Chief Executive Officer atau CEO perusahaan multinasional atau MNC atau korporasi global yang bergerak di berbagai sektor industri di Amsterdam, Belanda.